Episode 48. Kesedihan Aulia. Aulia merasakan bibirnya basah dan langsung membuka matanya lebar. Ya Allah, Mas Sandi, seru Aulia terkejut saat melihat wajah suaminya yang tepat berada di depan wajahnya. Selamat pagi, istriku. Sapa Sandi tersenyum. Sekarang jam berapa? Mas, sudah jam 4 lebih, sudah subuh sayang. Makanya Mas bangunin kamu. Aulia langsung duduk. Ya Allah, kita belum mandi sayang. Seru Aulia langsung bangkit dari atas ranjang. Tunggu sebentar, kita mandi bareng. Sandi menghentikan istrinya. Mas, mandi sendiri-sendiri saja ya. Kalau mandi barengan nanti lama. Sandi melingkarkan tangannya di perut sang istri, kemudian berjongkok mencium perut Aulia. Assalamualaikum, selamat pagi sayang. Sandi menyapa calon anaknya yang masih berada di dalam perut. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ayah, jawab Aulia. Ayo kita mandi bersama. Mas janji gak bakalan ngelakuin itu lagi. Tadi malam juga sudah 3 ronde. Mas sudah cukup puas. Sayang, Aulia mendelik dan mencubit perut suaminya itu. Dasar, Mas mesum banget, ucap Aulia kemudian berlalu dengan wajah yang merona. Sandi terkekeh dan langsung mengejar sang istri yang sudah masuk duluan ke dalam kamar mandi. Nenek Sari terlihat bahagia dan sumringah. Sejak tadi nenek selalu memasang senyum di wajahnya. Sandi dan Aulia saling memandang dan menatap heran dengan sikap sang nenek. Nenek kenapa? Kok dari tadi senyum-senyum sendiri? Kelihatan bahagia banget, tanya Sandi. Iya, nenek bahagia karena berhasil membuat mamamu segera pulang ke Jerman. Jujur nenek tidak terlalu suka dengan sikap Rachel yang seenaknya sendiri seperti itu, jawab nenek sambil melahap sarapan paginya. Ya, mereka saat ini sedang menikmati sarapan seperti biasanya. Kegiatan rutin sebelum berangkat bekerja. Nenek tahu kalau mama mau jodohin aku sama Meisa, tanya Sandi lagi. Nenek tahu meskipun kalian tidak cerita, sudah kelihatan dari gelagatnya memang seperti itu. Nenek juga paham kalau menantu idamannya bukan wanita yang berhijab. Makanya dia lebih suka sama Meisa yang suka pakai baju yang terbuka, jawab nenek. Terus nenek bilang apa sama mama? Tanya Sandi kembali. Nenek cuma mengatakan kalau misalkan papamu yang nenek suruh menikah lagi gimana? Apa dia akan ikhlas? Padahal kan mamamu tahu kalau papamu gak bakalan bisa nolak keinginan nenek. Sandi dan Aulia hanya bisa menahan tawanya mendengar cerita dari nenek. Tetapi mereka salut dengan usaha nenek untuk membuat mereka bersatu dan membantu mereka menyingkirkan segala macam rintangan dalam rumah tangga mereka. Terima kasih nenek, karena telah membuat Sandi dan Aulia bersatu. Nenek memang benar bahwa Aulia memang jodoh yang terbaik buat Sandi. Istriku ini adalah bidadari surga yang dikirimkan Allah untukku, ucap Sandi menatap wajah sang istri dengan tatapan penuh cinta. Aulia juga mengucapkan banyak terima kasih pada nenek, karena sudah memberikan suami yang tampan, baik dan pengertian. Mudah-mudahan selalu setia sampai akhir hayat. Sandi tersedak mendengar ucapan sang istri. Ada yang merasa tersindir ya? Sampai tersedak, ucap nenek tertawa kecil. Kenapa sayang? Aulia bertanya seakan tidak tahu bahwa kata-katanya tadi benar-benar menyindir Sandi telak. Tidak apa-apa, sayang, jawab Sandi nyengir. Hati-hati dang makannya mas. Ini, Aulia menyodorkan segelas air putih untuk Sandi dan langsung diambil oleh suaminya itu. Terima kasih, Yang. Sandi langsung menenggak habis air putih itu. Mas, Aulia pengen makan sama sambal ini ya? Jangan, sayang, ibu hamil tidak boleh makan yang pedas-pedas. Makan ini saja ya. Sandi mengambilkan telur mata sapi dan diletakkan di piring sang istri. Aulia hanya memandang telur mata sapi itu. Tapi kemudian dia memakannya karena terpaksa. Sandi memang sangat protektif dengan kehamilan sang istri. Dia benar-benar memperhatikan perkembangan calon buah hati mereka saat di dalam kandungan. Akhirnya mereka sarapan dengan saling mengobrol ringan. Nanti Aulia mau ke butik lagi ya nenek, ucap Aulia. Kamu mau kerja lagi? Nak, iya nenek. Butik sedang banyak pesanan. Ya sudah, kalau kalian mau berangkat kerja, jangan lupa hati-hati di jalan. Iya nenek, kalau begitu kami berangkat dulu. Sandi dan Aulia menyudahi sarapannya dan berpamitan pada sang nenek. Semoga kalian berdua selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan saling setia sampai akhir hayat. Nasihat nenek Sari. Amin. Insya Allah nenek. Minta doanya untuk kelanggengan rumah tangga kita, ucap Sandi. Tentu,
Sudah sana pada berangkat dulu. Akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan rumah untuk langsung pergi ke rumah sakit. Rencananya hari ini Renata sudah diperbolehkan pulang. Selama di perjalanan Aulia menjadi sedikit pendiam. Sandi merasa istrinya tiba-tiba berubah sedikit berbeda, tidak seceria biasanya. Sandi berpikir apakah karena ucapan Aulia yang telah menyindirnya tadi. Apa karena dulu dia pernah tidak setia dan berselingkuh dengan Renata? Apa ini masalah dengan Renata? Sayang, ada apa? Sandi menoleh dan menyentuh tangan Aulia. Gak apa-apa mas, jawab Aulia dengan wajah sendu. Sandi yang melihat hal itu langsung menepikan mobilnya. Apa ada masalah? Sayang, Aulia menggeleng. Lalu kenapa kamu diam seperti ini? Tanya Sandi khawatir. Aku beneran gak apa-apa. Mas, jawab Aulia. Gak mungkin, kamu gak biasanya seperti ini. Pasti ada sesuatu yang kamu pikirkan. Ayo bilang sama, mas. Pasti mas bakalan turuti permintaanmu. Sayang, Aulia menoleh dan tersenyum. Tapi Sandi tahu bahwa senyum itu seperti dipaksakan. Apa ini karena Renata? Kalau kamu masih sakit hati dengan dia, sebaiknya kita gak usah ke rumah sakit. Ucap Sandi memegang kedua bahu istrinya. Hiks, Aulia gak sakit hati sama Mbak Renata. Semuanya sudah Aulia lupakan mas. Hanya saja, Aulia menggantungkan ucapannya. Hanya saja apa sayang? Cepat katakan. Jangan buat mas penasaran. Tanya Sandi tidak sabar. Pria itu sampai mengusap wajahnya khawatir dengan keadaan Aulia yang tiba-tiba menangis. Aulia bingung mau menjawab bagaimana. Tapi saat ini hatinya benar-benar merasa kalut. Jangan diam saja sayangku. Mas tidak tahu kalau kamu gak cerita. Apa mas ada salah sama kamu? Sandi membawa Aulia di pelukannya, mendekap ratu bumungil Aulia, sambil mengelus punggungnya perlahan. Aulia berhasil menenangkan dirinya agar tidak menangis lagi. Sebenarnya dia merasa malu karena tidak bisa mengontrol dirinya. Sampai harus menangis seperti ini. Kalau sudah tenang, kamu bisa cerita sama mas. Apa yang kamu inginkan atau apa ada perasaan mengganjal di hatimu? Sandi menangkup wajah cantik sang istri. Sebenarnya itu tidak penting mas. Sudah lupakan saja. Tidak sayang. Kamu harus cerita sama suami kalau memang ada masalah. Sandi memaksa. Aulia menghela napas. Baiklah, Aulia akan cerita. Nah, bagus. Gitu dang. Jangan ada yang disembunyikan dari mas ya sayang. Sebenarnya Aulia ingin makan sambal. Tapi aku tahu kalau sambal itu tidak baik untuk ibu hamil. Gak tahu kenapa juga. Tiba-tiba Jeti sedih gini gara-gara sambal. Sandi melotot tidak percaya. Apa? Jadi kamu nangis tadi hanya gara-gara sambal? Aulia mengangguk pelan. Astaga, bersambung.